Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan kawan-kawan dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Pada kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang menurut saya sangat jarang diketahui oleh orang, yaitu tentang masalah rahasia dari ari-ari. Ari-ari bahasa Maduranya itu tamuni ya. Ari-ari merupakan plasenta yang keluar bersama bayi. Jadi plasenta itu dalam perut selama bayi dalam kandungan itu berfungsi untuk menjadi saluran oksigen nutrisi dari ibu kepada si bayi. Ketika bayi itu lahir, maka kemudian plasenta itu otomatis tidak akan berfungsi kembali. Kenapa? Karena bayi itu sudah bisa bernafas dengan menggunakan paru-paru, nutrisinya sudah digantikan dengan ASI. Tapi dalam kebudayaan Jawa, termasuk kebudayaan Madura, ari-ari itu menempati posisi yang masih sangat luar biasa. Ada anggapan bahwa ari-ari itu merupakan saudari daripada si bayi. Ari-ari merupakan saudara si bayi, sehingga kemudian penghormatan kepada ari-ari itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ari-ari itu dianggap sebagai bagian dari dilalah, dari tanda-tanda yang itu akan berpengaruh terhadap si bayi. Artinya bagaimana kita memperlakukan si ari-ari, maka begitu pula nanti masa depan dari si bayi itu. Jadi misalnya di Madura yang saya tahu, kalau ingin punya anak yang berpangkat tinggi, maka ari-arinya harus ditaruh di tempat yang tinggi pula. Loh, kalau ingin punya anak yang cantik, kalau misalnya bayi yang itu adalah perempuan, maka ari-ari itu harus didandani, di make up dengan sedemikian rupa, dan orang yang meletakkan ari-ari itu juga harus berpakaian seperti wanita, secantik mungkin. Biasanya yang mendandani ari-ari itu dukun bayinya. Yang saya lihat ada bedaknya, ada ya semacam make up sederhana gitu. Yang saya tanyakan, apa jawabannya dari si dukun bayi? Itu berfungsi berpengaruh terhadap penampilan si bayi itu sendiri. Loh, begitu juga cara ya menyimpannya. Jadi kalau di Madura itu disimpan di dalam sebuah gentong kecil, dalam sebuah wadah, yang itu kemudian ditaruh di dalam tanah, dikuburkan dalam tanah. Dan setelah dikuburkan, di atas kuburan itu dikasih lampu. Nah, yang kata sebagian orang itu berfungsi untuk menyinari kehidupan si ari-ari di dalam tanah. Nah, kemudian dikasih pagar dan segala macam. Nah, sebenarnya dalam sejarah, menurut buku karangannya Gus Muafik ini, ari-ari sebenarnya sudah diperlakukan sedemikian baik oleh resi, orang-orang Hindu. Jadi sebelum Islam itu ari-ari sudah diperlakukan sedemikian rupa. Apa fungsinya? Sebagai terapi, sebagai pengobatan. Kalau resi, kata Gus Muafik, kalau resi itu dulu cara menaruh ari-ari itu dengan cara yang sangat ajaib sekali, yaitu menitipkan bayi ari itu kepada jin. Jadi ari-ari itu dimasukkan ke dalam ditaruh, dipercayakan kepada jin, dan jin itu membawanya ke dunianya. Dalam dunia jin itu kan tidak ada masa seperti masa di dunia. Jadi menurut Gus Muafik dulu ya, di dunia jin itu masanya itu sangat lambat sekali, sehingga kemudian orang ketika masuk ke dunia jin itu awet muda. Bahasa rupanya itu anti aging ya, awet muda. Kenapa? Ya karena memang suasana di dunia jin itu berbeda dengan dunia manusia. Makanya ketika ari-ari itu ditaruh di dunia jin, dipercayakan kepada salah satu juru kuncinya di dunia jin itu, maka ari-ari tetap awet. Sehingga kemudian ketika dibutuhkan oleh resi itu, misalnya ketika si anak sakit, maka resi tinggal memanggil jin itu, kemudian ngambil ari-ari itu sebagai pengobatan kepada si bayi. Nah, ketika Islam datang, sama juga dititipkan kepada jin, tetapi jin itu
ya banyak pikiran jahatnya lah, banyak persyaratan-persyaratan yang tidak baik lah. Misalnya kalau kamu ingin mendapatkan kembali hari-hari itu, maka kamu harus mencuri, kamu harus berzina. Kan itulah kemudian ulama-ulama Islam dulu tidak mempercayakan hari-hari itu lagi ke jin dan ditaruh ke dunia jin, tetapi kemudian di dalam dikuburkan, ditaruh dalam sebuah wadah yang sekiranya hari-hari itu tidak basi. Bahkan kemudian ada yang mengekstrak dengan cara doa ini, mengekstrak bayi itu sehingga menjadi serbuk, sehingga kemudian tidak cepat basi, ditaruh di dalam tanah. Nah, masalahnya ketika ditaruh di dalam tanah itu banyak hewan-hewan yang datang kan, maka kemudian ditaruh dikasih pagar, dikasih paku-paku, bahkan dikasih jarum, dikasih lampu. Kenapa? Biar kucing, biar anjing dan hewan-hewan pemakan lainnya tidak bisa menggali ari-ari itu dan memakannya. Dan juga sebagian orang meletakkan surat Yasin di atas kuburan ari-ari itu. Apa fungsinya? Agar jin ya tidak mengambil ari-ari itu. Itu merupakan sebuah kepercayaan, kata Gus Muafik, yang dipegang oleh orang Islam, sebagian orang Islam, dan itu memiliki historitas, memiliki sejarah yang berkaitan dengan ari-ari tersebut. Dan di masa dulu memang ulama juga sama dengan masjid tadi itu, menggunakan ari-ari untuk sebagai bahan pengobatan. Jadi kalau ada bayi sakit, bayi si saudara ari-ari ini, ya tinggal ngambil ari-ari tersebut, kemudian diolah dengan menggunakan doa-doa atau dengan tata cara yang lain, sehingga kemudian si bayi itu bisa sembuh. Sampai sekarang loh ya, ari-ari itu masih dipercaya bahwa itu bisa menyembuhkan secara tradisional. Dan saya juga mempraktekkan ari-ari ya, yang biasanya merupakan bagian dari pusar ya. Jadi kan bayi-bayi ari-ari itu kan dipotong, kemudian sebagian masih melekat di pusar selama 40 hari kemudian itu kan tanggal lepas oleh si bidan, kemudian dikasih kepada ibu dengan menggunakan japit ya. Biasanya kalau di rumah itu pakai japit ya, ditaruh. Nah, saya merendam itu, ditaruh di dalam air. Ketika anak saya sakit, ternyata alhamdulillah sembuh. Dan bahkan waktu itu saya berpikir efektivitas ari-ari itu untuk mengobati demam itu lebih kuat daripada kunyit ya. Kenapa? Sehari itu bisa sembuh. Saya mencobanya sekitar 3 kali. Setelah itu tidak mencoba lagi karena ari-arinya hilang. Dan itu ternyata dipercaya oleh orang Islam, terutama di Jawa dan di Madura, bahwa ari-ari itu bisa meredakan demam. Lalu bagaimana secara medis? Ternyata ari-ari itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan kanker dan penyakit ganas lainnya. Beberapa bagian dijelaskan oleh kedokteran. Saudara teman-teman bisa melihatnya di internet. Tetapi untuk demam, dokter itu memang melarang. Kenapa? Masih belum ada kajian medis yang mengatakan bahwa ari-ari itu bisa menyembuhkan demam. Tetapi orang Jawa dari dulu sampai sekarang, sebagian ya, termasuk saya, masih percaya bahwa ari-ari itu bisa menyembuhkan demam. Mungkin ya, kalau saya dan sebagian orang Madura dan Jawa yang percaya bahwa ari-ari itu bisa menyembuhkan demam, yang itu pun sebenarnya tidak direkomendasikan secara medis, barangkali karena sangat yakin atas jejak-jejak dari tradisi orang tua terdahulu. Kalau bahasa Al-Quran, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa dicoba, dan semoga anak-anak kita oleh Allah disembuhkan dari berbagai penyakit, dilindungi dari berbagai bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.